Jamaah Haji Indonesia 2024 dilarang membawa air zam-zam dalam ukuran apapun saat pulang ke Indonesia Jumat 21 Juni 2024. Jika ketahuan membawa air zam-zam, koper akan dibongkar oleh petugas. Larangan itu sebagaimana surat edaran dari otoritas penerbangan, bea cukai, dan sebagainya terkait barang bawaan jamaah. Selain air zam-zam, larangan lain adalah membawa hewan dan sebagainya. Dan Tribuners, berikut ini kita simak penjelasan wawancara dari Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Saiful Munjab di Madinah. Ya, Pak, boleh dijelaskan terkait barang bawaan jemaah yang ketentuan itu seperti apa aja sih, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kita sudah memberikan satu sosialisasi sesuai dengan edaran, baik edaran dari bea cukai maupun edaran dari penerbangan maupun edaran dari GAK maupun otoritas penerbangan terkait dengan barang bawaan jamaah. Dan yang pertama ada larangan-larangan. Larangan yang paling keras tentunya adalah terkait dengan air zam-zam. Air zam-zam dalam bentuk apapun tidak boleh dibawa. Terus yang kedua juga ada barang-barang yang sifatnya larangan. Ya seperti barang-barang kayak hewan dan lain sebagainya. Itu juga tidak boleh ya, dan bahkan ada terkait dengan masalah keuangan yang mayoritas itu keuangan itu maksimal adalah 100 juta. Itu dalam hitungan itulah. Ini sudah kita sosialisasikan kepada seluruh kasektor, seluruh kloter, dan baik dalam hal terkait sebelum penimbangan maupun sesudah penimbangan terkait bawa barangan. Jadi jamaah itu membawa 3 barang. Tas besar yang kapasitasnya 32 kilo, terus tas kecil yang 7 kilo, dan tas paspor. Hanya 3 tas itu yang boleh dibawa untuk naik pesawat. Dan isinya tentunya juga tidak mengandung isi yang dilarang. Pak, ketika misalkan ada jemaah yang kelebihan muatannya, apakah langkahnya apa? Apakah memang harus dibongkar atau mereka harus membayar biaya kelebihan bagasi? Jadi langkah pertama kita kan ada penimbangan ya. Penimbangan itu 2 kali 24 jam sebelum penerbangan. 2 hari sebelum penerbangan itu penimbangan tas besar. Nah ini semuanya dalam penimbangan harus maksimal 32. Bila terdapat kelebihan itu otomatis akan dipanggil jamaahnya untuk disesuaikan. Jadi untuk disesuaikan agar totalitasnya dulu 32 itu. Iya, tetap itu. Pak, kalau terkait untuk barang yang kena cukai, Pak, apa aja sih Pak ketentuannya dan bagaimana nanti cara penghitungannya? Ya, ini kan nanti begitu sudah nyampe di tanah air, bila kayak beli HP, itu kan harus dilaporkan agar emailnya terdaftar, kalau nggak bisa digunakan, atau hal-hal yang dianggap oleh bea cukai menjadi aturan bea cukai. Nah ini akan dikomunikasikan tatkala kedatangan di Indonesia, dia akan mengisi formulir dan lain sebagainya. Yang kalau berkaca dari tahun lalu kan ini banyak emas ya Pak ya, baju dari kloter tertentu yang membeli emas. Nah ini ada ketentuan khusus nggak sih Pak? Atau memang sudah ada himbauan dari Kemenag? Sudah kita himbau kepada seluruh jamaah, ada hal-hal yang terkait dengan barang-barang yang dibeli lebih dari ketentuan bea cukai, maka dia harus lapor secara pribadi. Berarti memang sudah diinformasikan? Sudah diinformasikan semua. Dan ya. Bagaimana dengan kondisi koper atau tas bawaan jemaah yang memang ada cacat atau rusak Pak pada saat kepulangan mereka? Apakah ada solusi khusus dari Kemenag sendiri Pak? Bagi jamaah yang tasnya pecah, rusak, dan lain sebagainya, ini sudah kita siapkan cadangan. Jadi silakan kalau rusaknya parah ya, rusaknya parah yang berakibat untuk membawa barang menjadi susah, maka bisa kita tukar. Kita nyiapkan cadangan tas untuk bagi jamaah yang tasnya betul-betul rusak. Melapornya ke bagian Yanpul, dan Yanpul ini sudah disiapkan tas-tas. Itu di Yanpul kan numpuk di depan, itu kan tas-tas cadangan yang akan kalau seandainya ada kloter ataupun mengajukan karena kerusakan tas. Itu berarti di Bandara Tanah Air ya Pak ya? Di sini juga ada. Ya sebelum berangkat rusak diganti, setelah berangkat di sini terus tasnya pecah, asal kloter melaporkan akan kita ganti. Dan itu dari maskapai menyiapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.